Saya pernah lihat di Makassar potong ayam, 40 ayam dia potong, ternyata dia cuma bilang Bismillahirrahmanirrahim kali 40. Yang lainnya dia tidak baca basmalah lagi, satu kali saja Bismillahirrahmanirrahim kali 40. Nah, yang lain dia tidak bismillah, sudah dia bicara tadi sudah kali 40. Hati-hati. Maka sebaiknya makanan kita ini betul-betul halal. Yang pertama halal, yang kedua baik, yang ketiga banyak. Ada yang tahu nama-nama binatang yang dijadikan nama surah? Ada? Ada yang bisa sebut? Satu apa? Al-Baqarah. Dua, An-Nahl. Apa itu An-Nahl? Lebah. Tiga, An-Namal. Apa? Semut. Empat, Al-Fil. Nah sudahlah, cukup ini sudah masuk. Dari nama-nama binatang ini ada satu, yaitu sabda Nabi seperti karakternya umat Islam. Apa itu kata Nabi? Masalul mu'minina kamasalin nakhl. Perumpamaan orang Islam itu seperti tawon, lebah. Apa bahasa Jawanya lebah? Tawon ya. Orang Bugis bilang cani. Apa kelebihan tawon? Mari kita lihat satu-satu. Belajar bab tawon, madu. Bapak tahu membedakan cara membedakan madu asli dengan yang palsu. Nah, kalau di Sulawesi Selatan bawa pulang ke rumah, kalau istri di rumah betul-betul ngamuk, itu asli madu itu. Ya. Apa sih kelebihan tawon sehingga dijadikan sebuah nama surah? Satu, tawon itu tidak pernah salah makan kecuali makanan yang halal. Tidak mentang-mentang dia orang Jogja, tawon di Jogja makan tahu, makan tempe. Nah, apa yang dimakan? Sari pati madu. Sari pati apa? Inti daripada yang manis dalam tumbuhan itu. Berarti orang Islam itu yang dia makan yang halal, yang dia makan yang baik. Bagaimana caranya? Menurut ajaran agama kita, cari harta itu syaratnya 3: halalan, thayyiban, wasi'an. Halal, baik, banyak. Ini urutnya. Halal dulu, yang kedua baru baik, yang ketiga baru banyak. Kita balik, banyak dulu nomor 1, halal nomor 17. Akhirnya apa? Halal, haram, hantam. Padahal kita urutannya itu halal dulu nomor 1, bukan baik. Ada makanan baik belum tentu halal. Apa gerangan? Nasi. Masa nasi haram, Ustaz? Iya, kalau hasil korupsi. Ayam haram. Masa ayam haram? Iya, kalau yang potong bukan Islam. Maka ibu-ibu mestinya kembali sekarang makan di rumah. Ibu-ibu dulu kalau suaminya mau pergi kerja kan dikasih rantangan. Sekarang mana ada ibu-ibu yang mau kasih rantang sama suaminya kalau mau pergi kerja? Ibu-ibu sekarang kan umumnya mau praktis. Sore ditelepon lah kita, mau pulang Pak, mau makan apa? Bangga kita, waduh hebat ini istri saya mau masak. Ternyata apa? GoFood, GoGrab. Akhirnya apa yang terjadi? Makan yang kita makan sekarang tidak dijamin kehalalannya. Betul ayam, tapi siapa yang potong? Hati-hati, banyak orang potong ayam sekarang nipu-nipu. Saya pernah lihat di Makassar potong ayam, 40 ayam dia potong, ternyata dia cuma bilang Bismillahirrahmanirrahim kali 40. Yang lainnya dia tidak baca basmalah lagi, satu kali saja Bismillahirrahmanirrahim kali 40. Nah, yang lain dia tidak bismillah, sudah dia bicara tadi sudah kali 40. Hati-hati. Maka sebaiknya makanan kita ini betul-betul halal. Yang pertama halal, yang kedua baik, yang ketiga banyak. Sayang seribu sayang,
yang membuat banyak orang sekarang mencuri. Kalau mencuri kecil-kecilan Pak, sekarang mencuri ini bahasanya halus. Koruptor itu halus. Baiknya itu koruptor jangan disebut koruptor. Baiknya maling. Maling. Kalau koruptor terlalu keren. Siapa dia bapaknya? Penjara apa? Korupsi. Kan bagus itu dengarnya. Tapi sahabat, kenapa penjara? Perampok, maling. Orang Bugis bilang panga. Nah, berapa banyak orang akhirnya dia menghalalkan segala cara untuk ngisi perutnya. Padahal demi Allah, isi perut itu sudah dijamin oleh Allah. Rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Jangankan kita yang sarjana, jangankan kita yang punya akal, cicak aja sudah dijamin isi perutnya oleh Allah. Ibu-ibu saya tanya, apa makanannya cicak ibu? Apa? Nyamuk. Masuk akal enggak? Satu terbang, satu di dinding. Masuk akal? Enggak masuk di akal. Satu terbang, satu di dinding. Di mana ketemunya? Mereka enggak punya terminal. Ayo. Tapi Allah yang jamin rezekinya. Maka dulu masih ingat kita lagu waktu kita kecil? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Lagu tidak mengatakan cicak lompat ke nyamuk. Setengah mati kasihan itu cicak kalau disuruh lompat. Allah yang jamin rezekinya. Jadi bapak isi perut tidak usah menghalalkan segala cara. Allah sudah jamin rezekimu. Masih ingat ketika Ibrahim alaihissalam suruh dakwah. Ya Ibrahim, kau dakwah. Kata Ibrahim alaihissalam, siapa yang beri makan anak-anak saya? Siapa yang beri makan anak turunan saya, istri saya? Kata Allah, saya Tuhanmu yang maha kaya. Ibrahim disuruh belah itu batu. Kau kampa itu batu di depanmu. Kasih kampa. Bang. Kampa lagi. Dah. Sampai 3 kali. Keluarlah apa? Ulat dalam batu. Ulat dalam batu. Lalu Allah sampaikan kepada Ibrahim. Ibrahim, kau lihat itu. Ulat. Tidak ada kakinya. Tidak ada tangannya. Tidak sarjana. Tidak master. Tidak punya sertifikat. Bisa hidup dalam batu yang sangat keras, kulitnya lembut, batu keras, tapi bisa hidup dalam batu. Siapa yang jamin? Saya Tuhanmu yang maha kaya. Coba sayang 1000 sayang Pak. Kita menghalalkan segala cara dalam cari nafkah. Akhirnya apa? Halal, haram, hantam. Allah begitu sangat mewanti-wanti umat Islam sehingga Allah berikan pelatihan makan halal. Tidak ada umat yang diberikan kecuali umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pelatihan memilih makanan halal. Apa itu? Bulan suci Ramadan. Coba bulan suci Ramadan. Jangankan yang haram, yang halal saja mampu kita tahan. Contoh, adik-adik sekalian, air putih halal atau haram? Air putih halal atau haram? Haram. Kalau siang hari Ramadan, malam halal. Cuma ada mahasiswa saya dibilang, Ustaz, kalau kumur-kumur halal atau haram? Haram. Masa Ustaz? Iya, saya lihat kau tadi kumur-kumur 3 kali kau kasih masuk, cuma 1 yang keluar. Bapak Ibu, istri di rumah halal atau haram? Istri di rumah halal atau haram? Haram kalau siang hari di bulan suci Ramadan. Lalu yang bilang, Ustaz, kalau malam halal atau haram dengan istri? Halal. Halal atau haram? Haram. Kenapa? Pacarmu tetap haram. Orang Islam itu sangat terpelihara. Ramadan aja mampu kita jaga yang haram-haram, yang halal-halal, apalagi yang haram. Tapi sayang 1000 sayang, betapa banyak kita akhirnya nanti terjerembab masuk neraka gara-gara tidak bisa memelihara dirinya dari makanan dan minuman yang haram. Yang banyak membuat kita makan barang haram apa? Dagang. Itulah sebabnya Pak, para nabi dan rasul sebelum dilantik, dideklarasikan jadi nabi dan rasul, ada 2 pekerjaan para nabi dan rasul usia remajanya. 1, gembala. Kenapa pengembala? Ada sifat sabar di dalamnya. Coba lihat kalau bapak jadi gembala, kambing 1 lari ke kanan, tangkap yang kanan, lepas yang kiri, tangkap yang kiri, lari lagi yang kanan. Harus ada sabar.
Jadi kalau ada pejabat tidak sabar, tidak cocok itu. Maka saya tidak setuju beberapa hari yang lalu ada yang bilang, selama ini lama ini saya sabar, selama ini saya diam, selama ini saya anak, maka sekarang saya lawan. Itu mestinya tidak bisa ngomong seperti itu. Ngomonglah seperti Rasulullah ketika di Taif, dilempari, dimaki, datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Ya Muhammad, keterlaluan mereka ini orang-orang Taif. Saya diperintah Allah untuk hancurkan mereka. Coba kalau Rasulullah apa jawabannya? Saya diperintah Allah untuk hancurkan mereka. Kata Jibril, kau berdoa saja, saya hancurkan mereka ini. Apa jawaban Nabi? Hancurkan. Tidak. Nabi jawab, ya Jibril, kalau Allah ingin mengabulkan doaku hari ini, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan mereka hidayah. Mereka begini karena mereka tidak tahu apa yang aku bawakan untuk mereka. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, makanan dan minuman yang haram, orang Islam mampu menapisnya, mampu mengendalikannya. Yang membuat kita banyak makan makanan yang haram, dagang. Coba lihat Nabi. Setelah kita lanjut, yang pertama tadi adalah pengembala. Naik pangkat makin besar, makin dewasa. Apa pekerjaan berikutnya? Adalah pedagang. Rasulullah seorang pedagang. Apa jadi pedagang? Tujuannya menjadi jujur. Jadi para pejabat, dua modalnya yang harus dimiliki ketika ingin menjadi pejabat. Yang pertama sabar, yang kedua kejujuran. Dagang itu sangat berpeluang memakan makanan haram. Itulah sebabnya dijelaskan dalam Al-Quran, wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Dagang, biasa kita lihat kan pedagang bensin, ditulis bensin murni, padahal dicampur minyak tanah. Begitu diprotes, kenapa kau tulis bensin murni? Apa dia bilang? Kan istriku namanya Murni. Manusia bisa kau tipu, tapi Allah maha tahu. Asli ndak? Asli. Benar asli. Benar asli, padahal palsu. Haram. Bisa jadi kita dapat untung ratusan ribu, tapi ratusan ribu itulah yang membuat anak cucu kita berantakan. Kenapa? Yang dia makan barang-barang haram.